Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pasis. Hari ini kita akan membahas materi vektor. Sebelumnya Pasis ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa kegiatan di semester ganjil ini kita hanya membahas satu bab, yaitu vektor. Dan nanti kita akan membagi menjadi beberapa bagian. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas vektor bagian yang pertama. Ya, nanti kita bahas lebih lanjut untuk bagian-bagian yang selanjutnya. Untuk pertemuan ini cukup sederhana tugas kalian, yaitu mencatat materi-materi yang pasti sampaikan. Baik, sudah bisa kita mulai ya. Vektor, ya, secara global nanti kita akan mempelajari yang pertama adalah definisi, yang kedua adalah nanti operasi vektor, yang ketiga adalah proyeksi ortogonal dan pembagian ruas garis. Untuk pertemuan part pertama ini kita bahas tentang definisi dulu ya. Namun pasti perlu menjelaskan keseluruhan bagian. Nah, nanti untuk operasinya ada operasi jumlah dan kurang, ada operasi kali sebuah vektor. Kemudian jumlah dan kurang ini ada dengan aturan segitiga, kemudian dengan cara komponen. Perkalian nanti ada perkalian vektor dengan bilangan skalar atau vektor dengan vektor. Selanjutnya nanti ada pembagian ruas, ada yang di dalam dan ada yang di luar. Oke, kita masuk ke definisi. Untuk hari ini kita akan membahas definisi ya saja. Jadi nanti perlu kalian catat dengan rapi pengertian dari definisi vektor. Baik, vektor didefinisikan dia adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Adapun nilainya ini adalah komponen-komponennya atau disebut dengan panjangnya, dan arahnya adalah dengan tanda panah ya. Arahnya dengan tanda panah. Oke, untuk notasi vektor ya, kita bisa mempelajarinya dari pengertian dasar. Jadi vektor dapat kita nyatakan dalam bentuk gambar. Nah, pemahaman gambar ini nanti sering kita temui soal-soal yang memahami tentang bentuk gambar. Secara sederhana, misalkan ada sebuah vektor, nah ini ada sebuah gambar, ya ini belum vektor ya. Nah, sebuah gambar ini ada sebuah ruas garis. Nah, ruas garis ini belum menjadi vektor. Kenapa? Karena dia belum memiliki arah. Ya, mungkin nilainya sudah ada, tapi arahnya belum. Nah, maka nanti Pasis akan memberikan ini menjadi sebuah ruas garis ini akan menjadi sebuah vektor. Ya, misalkan vektor A dengan arahnya seperti ini misalkan. Nah, ini dia yang mempunyai arah seperti ini. Nah, maka nanti bagaimana nilainya atau komponen-komponen vektor A ini menghitungnya ya. Kita akan lihat komponen A-nya. Sebelumnya dipahami kalau ada vektor ya, ini ada vektor. Kita lihat dulu vektor ini adalah yang titik awal ya. Jadi kalau memahami vektor itu kita harus lihat dulu yang mana titik awalnya. Nah, ini ada titik awal ya, ini pasti kasih tanda ya, ini awal, kemudian yang ini adalah akhir. Maka nanti kita berawal dari yang awal dulu. Nah, awal ini tergantung dari panahnya ya. Jadi ini awal, yang kemudian yang ini adalah yang akhir. Nah, ini akhir. Namun nanti bisa juga berubah ya, tergantung dari arahnya. Jadi kita pahami dulu yang awal mana, yang akhir mana. Nah, dari titik awal ini ya, kita akan menuju ke akhir. Nah, bagaimana pergerakannya? Ya, pergerakan ini akan menjadikan sebuah nilai dalam vektor. Nah, kalau kita lihat pergerakannya itu harus ke kanan ke kiri dulu. Jadi langkah pertama kanan kiri dulu. Ya, jadi bukan atas bawah tapi kanan kiri. Nah, untuk menjadi ke akhir sana tentunya kita tidak bisa ke kiri. Ya, tapi kita harus ke kanan menuju ke akhir. Maka nanti kita lihat ini ada berapa satuan ya? 1 2 3. Nah, maka ini agak ada 3 ya. Kemudian berlanjut lagi ke atas atau bawah. Tidak mungkin ke bawah karena kita akan menuju ke akhir. Maka ke atas. 1 2 3 4 5 5. Nah, maka nanti vektor ini bisa dinotasikan adalah vektor dengan komponen 35 ya, dengan komponennya 35. Penulisan vektor bisa ya dituliskan secara mendatar ya, atau disebut dengan baris. Ini penulisan secara baris ya, atau bisa dituliskan dalam bentuk kolom. Nah, vektor baris atau vektor kolom. Nah, biasanya ini nanti namanya matriks ya, vektor baris atau vektor kolom. Paham ya?
Jadi vektor harus dilihat dari arahnya. Arahnya itu harus ke kanan kiri dulu, baru nanti ke atas, ya. Nah, kemudian ada pengertian, ya, dari satu vektor ini ada pengertian kebalikan vektor. Nah, kebalikan vektor itu dilambangkan dengan min A. Nah, min A. Jadi kalau ini vektor A, maka kebalikannya adalah min A. Nah, bagaimana min A? Min A akan menjadi sebuah vektor, dia akan kebalikannya. Seperti ini pasti digambarkan. Ini Bapak yang ininya pasti hilangkan dulu. Nah, ini ada vektor min A. Kalau kita lihat vektor min A ini, ya, berarti yang mana awalnya? Nah, akan berubah ya. Yang ini menjadi ya awal, ya, ini menjadi awal. Kemudian ini akan menjadi akhir. Nah, ini menjadi akhir. Maka nanti dari awal ini ke arah mana nih? Tidak mungkin kita ke arah kanan. Kalau ke arah kanan tentunya tidak ketemu nanti di akhirnya, ya. Maka nanti dia harus ke arah kiri. Nah, ke arah kiri ini ya berarti menandakan dia sebuah negatif. Ya, kalau kita lihat di sini kan arahnya 1 2 3. Karena arahnya kiri berarti sini adalah min 3. Kemudian ini tidak mungkin ke atas karena kita harus menuju ke akhirnya. Maka ini ke bawah 1 2 3 4 5 berarti min 5. Maka vektor min A, ya, atau vektor kebalikan dari A, ya, akan dinotasikan adalah dalam bentuk apa namanya? Dalam bentuk vektor baris, ya, dalam bentuk vektor baris min 3, min 5, atau dalam bentuk vektor kolom, ya, min 3 min 5. Oke, mudah-mudahan ini kalian paham pengertian dalam bentuk gambar, ya, yang bentuknya sederhana. Kita berlanjut. Pengertian gambar ini nanti akan dikembangkan kembali, ya, biasanya dalam bentuk dimensi 2, ya, dalam bentuk dimensi 2. Nah, dimensi 2 ini biasanya ya koordinat kartesius, ya, ada koordinat x, kemudian ada koordinat y. Atau bisa juga nanti kita akan mempelajari dalam bentuk dimensi 3. Nah, kalau dimensi 3 berarti nanti ada koordinatnya tidak hanya x dengan y, tapi ada juga koordinatnya adalah z, ya. Pasis ilustrasikan, misalkan ada sebuah vektor, ya, ini vektor, ya, karena sudah ada arahnya. Kemudian di awal ada sebuah titik P, ya, x1, y1, kemudian ada titik Q, x2, y2, ya. Ini misalkan sudah ada titik P dengan Q, ya. Kemudian untuk vektor dimensi 3 misalkan juga sama. Ini ada vektor, kemudian misalkan ini ada vektor titik P. Lihat komponennya ini sudah, kalau yang seperti ini namanya dimensi 3, x1, y1 dan z1. Kemudian Q, x2, y2 dan z2. Nah, vektor ini kita beri nama adalah vektor A, ya, misalkan. Jadi nanti PQ, ya, bisa kita penulisannya atau simbolnya adalah jadi vektor A. Ya, penulisan vektor biasanya ada garisnya, ya. Nah, ini lambang vektor nih, ya. Baik, itu pengertian dari sebuah notasi vektor. Kemudian bisa juga dinyatakan dalam bentuk matriks. Nah, yang pasti bilang nanti kita dalam bentuk vektor, ya, vektor dalam bentuk vektor kolom, itu namanya matriks. Jadi vektor PQ, ini vektor PQ bisa digambar di atas, dapat kita nyatakan dalam vektor A. Dan maka komponen vektor A, ya, bisa kita peroleh adalah kalau ada vektor PQ, maka untuk mencarinya adalah titik Q dikurang P, ya, titik Q mana Q, x2 y2, x1 y1, ya, atau dalam bentuk yang dimensi 3 seperti ini. Pasis ambil yang dimensi 2. Jadi nanti x2, x pasangannya dengan x, y pasangannya dengan y. Maka hasilnya adalah ya, nah ini dia, x2 kurang x1, y2 kurang y1. Oke, itu dalam bentuk notasi. Baik, kita berlanjut. Nah, besar. Nah, ini besar atau panjang atau nilai vektor. Nah, jika tadi vektor PQ atau A, nah ini pasis kurang memberikan tanda panah, ya, menandakan dia sebuah vektor adalah vektor. Maka besar atau panjang PQ atau panjang vektor A dinyatakan dengan, nah ini ada tanda mutlak, ya. Kalau kemarin kalian belajar di matematika wajib, tanda seperti ini, tanda mutlak. Nah, kalau dalam vektor ini artinya panjang atau besarnya, ya, besar vektor PQ atau A. Dirumuskan untuk misalkan vektor A-nya dalam bentuk dimensi 3, x, y, z, maka panjang vektor A-nya adalah, ya, seperti ini, tanda mutlak. Dirumuskan dari akar. Nah, ini tinggal dikuadratkan, kemudian dijumlah. Jadi x kuadrat, y kuadrat, tambah z kuadrat. Nah, itu pengertian dari panjang vektor, ya. Berikutnya ada pengertian untuk definisi, ada vektor posisi. Vektor
Vektor posisi didefinisikan adalah vektor yang berawal di titik O itu 0,0 dan berakhir di titik tersebut. Nah, titik tersebut misalkan adalah titik A. Kayak Pasis ilustrasikan dalam sebuah gambar. Misalkan dalam dimensi 2, ini ada sumbu X, ya ada sumbu Y, nah, ada sumbu X, ada sumbu Y. Kemudian ada sebuah titik, ada titik O di sini ya, titik O titik 0,0. Kemudian ada titik A, ya dengan titik A koordinatnya adalah X, Y. Maka nanti vektor posisi adalah ya yang seperti ini belum terlihat mana arahnya, tapi kita akan menjadikan sebuah vektor posisi kalau menghubungkan titik O ke titik A ya seperti ruas garis berikut. Nah, ini dia dihubungkan. Nah, ini adalah vektor posisi atau bisa kita tulis jadi OA ya, vektor posisi OA. Nah, bagaimana mencari nilai vektor posisi A ini dirumuskan? Nah, sebelumnya kita pahami dulu, karena dengan pengertian vektor posisi ini, maka sebuah titik itu dapat kita jadikan vektor ya, artinya setiap titik atau semua titik ya bisa dapat dijadikan sebuah vektor. Dengan cara apa? Nah, tadi dengan namanya vektor posisi. Nah, misalkan titik A ya sebuah vektor, maka vektor posisi A atau OA, A adalah A di OA tadi ya, pengertian OA itu berarti kan A dikurang O. Berarti X kurang Y dikurang 0,0 sama dengan XY. Ya, ini dalam bentuk matriks. Baik. Terakhir ya, pengertian definisi ada namanya vektor satuan. Oke, ini jadi nanti ada vektor satuan. Nah, vektor satuan ini dari suatu vektor ya. Jadi kalau kita ambil misalkan vektor A gitu, jadi nanti didefinisikan sebagai vektor searah dengan A dan memiliki panjang satu satuan. Ya, oke, vektor satuan dari vektor A itu bisa dinotasikan dalam bentuk, nah ini ada lambang seperti ini. Ya, ini beda ya. Kalau yang ini garis lurus, ini namanya vektor. Nah, sebenarnya ini ada gambar seperti ini. Ya, apa nih namanya, kayak topi ya. Nah, ini dibacanya juga atopi namanya ya. Oke, ilustrasi dalam sebuah gambar, misalkan ini ada sumbu X dan ada sumbu Y ya. Nah, biasa ini ada sebuah vektor. Nah, ini sebuah vektor ya, karena sudah ada ruasnya berarah. Misalkan kita beri namanya vektor A. Namanya yang mana vektor atopinya, nah, atau vektor satuannya, ya vektor A satuannya kita harus buat suatu vektor yang searah. Oke, atopinya harus searah dan panjang satu satuan. Nah, searah dan memiliki panjang satu. Ya, kalau kita hitung nanti panjangnya akan satu ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini ya, kebetulan A-nya juga tidak diberitahu. Misalkan A-nya 5 berarti atopinya berarti 1 ya. Selalu nilainya atopinya 1, mau berapapun nilai A-nya, panjangnya berarti A-nya adalah panjang 1. Itu namanya vektor satuan. Nah, bagaimana mencari vektor satuan? Dirumuskan vektor satuan atopi yaitu nanti vektor A. Jadi nanti ini hasilnya vektor satuan berupa vektor ya. Berarti A ya, vektor A dibagi dengan panjang A-nya. Ya, atau dirumuskan nanti 1 Nah, di sini kan ada panjang A, rumusnya karena misalkan bentuknya A-nya adalah XY, misalkan dimensi 2, jadi X kuadrat tambah Y kuadrat dikalikan dengan XY ya. Mungkin nanti dalam bentuk contoh soal akan kalian lebih pahami. Tapi pertemuan kali ini ya kita hanya membahas definisi saja dan cukup sederhana. Nanti kita ke contoh-contoh soal yang lebih memahami kalian tentang definisi. Oke, berlanjut untuk contoh soal misalkan. Contoh soal pertama. Ya, diketahui titik A ada 3, 0, min 5, B, 6, 4, 7. Ya, Pasis ingin mencari apa nih? Nanti kita lihat ya. Ilustrasi dalam sebuah gambar nih ada titik A-nya, ini ada titik B-nya dengan koordinatnya misalkan 3, 0, min 5. Ya, kita tidak perlu menggambarkan terlalu ribet dengan dimensi 3, cukup sebuah garis saja mewakilkan. Ya, B-nya juga 6, 4, 7. Misalkan yang ditanyakan adalah notasi. Nah, di sini dipinta dalam gambar sudah jelas. Ya, notasinya dalam panahnya A ke B, berarti notasi vektor AB. Ya, nanti kalau ditanyakan notasi vektor BA, bisa saja ya, tapi gambarnya tidak seperti ini, tapi berkebalikannya. Jadi yang dipinta adalah notasi vektor AB. Oke, apa tadi pengertian AB? AB bisa kita ambil pemisalannya adalah vektor A, boleh, atau vektor apa saja ya, bisa vektor X atau bisa vektor Y ya. Ini pemisalan saja. Ya, jadi AB atau vektor A dirumuskan adalah titik B dikurang A. Coba kita hitung dulu. Berapa titik B kurang A? Ya. Nah, untuk mengurangkannya kan X dengan X, Y dengan Y, Z dengan Z. Berarti nanti 6 kurang 3. Ya, 6 dikurang 3. Kalau Pasis tuliskan dulu. Nah, ini bisa nih 6 kurang 3, nanti sini 6 kurang 3 berapa tuh? 3 gitu ya.
Di sini 4 kurang 0 ya. Jadi nanti yang X dengan X, yang Y dengan Y, dan Z dengan Z ya. Dikurang berapa? 4 dikurang 0 gitu ya. Nah, nanti ini nilainya 4. Yang Z-nya adalah min 5, bukan min 5. Yang Z-nya adalah berapa? 7 ya. 7 dikurang, nah di rumusnya dikurang ya. Dikurang 7 dikurang min 5. Nah, 7 kurang min 5, min ketemu min plus, jadi nilainya adalah 12. Seperti itu ya. Jadi nanti B dikurang. Nah, tinggal lihat aja 6 kurang 3, 4 kurang 0, 7 kurang min 5. Nah, hati-hati nih, 7 kurang min 5 nanti bukan 2, tapi 7 kurang min 5 nilainya 12 ya. Oke. Jadi dilanjutkan, ini nanti akan bentuknya seperti ini, 6 kurang 3, 4 kurang 0, 7 tambah 5. Maka hasilnya adalah 3, 4, 12. Kemudian yang diminta adalah misalkan yang kedua adalah panjang vektor atau besar vektor AB. Nah, yang dipinta adalah AB ya. AB-nya sudah kita cari ya. Bagaimana panjang vektor AB? Nah, ini dirumuskan langsung ya. Nah, 3-nya dikuadratkan, 4-nya dikuadratkan, 12-nya kuadrat. Betul kan nih hasilnya 13 ya. Kalau kita hitung nih nilainya ya. Nah, kita hitung nilainya 3 pangkat 2 berarti kan 9 ya. 4 pangkat 2 berarti ditambah 16. Ini sama dengan nilainya adalah 144. Jadi kalau digabungkan adalah nanti nilainya ini 25 ya. Berarti 169. Nah, akar daripada 169 adalah nilainya 13. Oke, seperti itu ya. Baik, kita lanjut. Apalagi yang ditanyakan? Misalkan yang ditanyakan adalah vektor posisi. Ya, vektor posisi titik B. Nah, yang dipinta vektor posisi ya. Vektor posisi titik B. Ya, berarti kita fokusnya ke B. Nah, ini B ya. Nah, dirumuskan vektor posisi B adalah nanti B dikurang ini ya, B dikurang O. Ya, berarti nanti 6 kurang 0, 4 kurang 0, 7 kurang 0. Maka nanti nilainya 4, 6, 4, 7. Terlihat, kalau kita lihat ya, tadinya adalah sebuah titik. Ya, yang ini adalah sebuah titik. Lihat, perhatikan. Ini adalah sebuah titik. Ya. Namun dengan titiknya 6, 4, 7 akan menjadi sebuah vektor. Nah, sebuah vektor ya, bisa jadi sebuah vektor namanya vektor posisi dengan nilainya yang sama 6, 4, 7. Jadi nanti yang tadi ya kesimpulan sebuah titik bisa dijadikan semua titik bisa dijadikan sebuah vektor namanya vektor posisi ya. Jadi 6, 4, 7. Nah, begitu pula nanti vektor posisi titik A berarti tinggal 3, 0, min 5. Baik ya, paham. Nah, kemudian berikutnya adalah satu lagi yaitu tentang vektor satuan. Nah, apa yang dipinta nih vektor satuan? Kemudian di sini yang dipinta vektor satuan AB ya, yang dipinta vektor satuan AB. Nah, ini pasti lupa nih menuliskan vektor satuan apa? Misalkan vektor satuan AB. Nah, vektor satuan AB berarti nanti AB topi ya, vektor AB-nya dituliskan. Vektor AB-nya berarti kan 3, 4, 12. Karena ini vektor ya, yang ini nanti ini adalah berupa vektor. Nah, ini berupa vektor. Ya, kalau ini nanti panjangnya yaitu berupa bilangan. Berupa bilangan. Nah, jadi nanti ini tidak bisa kita gabungkan ya, vektor berdiri sendiri vektor, bilangan dengan bilangan. Maka nanti akan muncul ya bentuknya adalah seperti ini. Nah, 1/13, 3/4, 12. Jadi nanti akan menjadi sebuah bentuk vektor ya. Berarti vektor satuan itu sebuah vektor. Ini nanti tinggal vektornya adalah apa? Berarti 3/13 ya, koma dengan 4/13, 12/13. Nah, ini kalau kita cari panjangnya, kalian buktikan sendiri bisa nanti dengan rumus ini. Panjang vektor satuannya adalah nanti hasilnya adalah 1. Ya, jadi nanti ini kalau dilihat ya panjang dari AB topi ya itu akan nilainya adalah 1. Itu pengertian dari vektor satuan. Ya, dan ini akan searah dengan vektor AB ini, searah dengan vektor AB. Jadi A topi, panjang A topi ini akan nilainya adalah 1. Ya, buktikan nanti tinggal kalian buat akar 3 kuadrat ya, sudah jelas ya. 3 kuadrat ini nilainya kan 13, nanti ditambah-tambah ya, maka nanti hasilnya adalah 1. Oke. Baik, itu ya pertemuan hari ini cukup sekian. Nanti kita akan membahas karena ini cukup waktunya lama, 1 semester. Ya, mudah-mudahan di pembahasan berikutnya kita akan latihan-latihan untuk yang definisi ini lebih banyak lagi. Hari ini pasti akan memberikan contoh hanya 1, dan tolong
catatan ini kalian kirim di GCR kalian ya, sudah Pasis buatkan. Di GCR-nya hari ini ya, Pasis akan memantau ya, akan memperbaiki penilaiannya lebih baik lagi di semester ganjil ini, di semester genap ini, sehingga benar-benar nanti siswa-siswa yang akan naik di kelas 11 adalah siswa-siswa yang mampu menghadapi kondisi pandemi ini dengan baik ya, artinya mengerjakan tugas, kemudian paham dengan apa yang disampaikan oleh gurunya dalam kondisi tidak bertemu ya, tidak tatap muka, karena kita akan bertemu ya kurang lebih ya 3 tahun, entah nanti apakah pandemi ini selama 3 tahun ini akan berakhir atau tidak ya. Mudah-mudahan kita berharap kita dalam kondisi sehat selalu ya, tetap semangat. Pasis akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.